Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Bullying sangat meresahkan banyak pihak seperti orang tua dan juga tentu saja pihak sekolah. Di Indonesia, bullying yang kita kenal sebagai penindasan atau risak, yaitu kekerasan yang dilakukan secara disengaja oleh sekelompok orang ataupun orang tertentu yang merasa dirinya berkuasa terhadap orang lain. Lalu, untuk tujuan menyakiti dilakukan secara terus-menerus. Menurut dari data Program for International Student Assessment atau PISA, untuk anak Indonesia dan juga remaja Indonesia mengalami 15% intimidasi, 19% dikucilkan, 22% dihina, dan 20% digosipkan kabar buruk. Berdasarkan data KPAI pada tahun 2022, ada 226 kekerasan fisik, psikis termasuk perundungan. Nah, angka ini menurut kami cukup besar dan juga perlu perhatian dari berbagai pihak yang terkait. Lalu Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia sebenarnya telah memberikan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Sebagai nilai luhur yang diambil dari kebudayaan bangsa, Pancasila sejatinya adalah sosok yang ideal untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan termasuk bullying. Nah, kasus bullying dianggap sebagai pelanggaran sila kedua, di mana karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai, dan di mana seorang individu diperlakukan tidak setara dengan individu lain dan menganggap dirinya lebih baik dari segi yang lainnya. Dari kasus perundungan yang telah terjadi, sepatutnya kita sadar bahwa hal tersebut tidak mencerminkan kita sebagai warga Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai pada Pancasila. Hal tersebut tentu bertentangan dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila dan makna di dalamnya. Pada sila pertama, kita meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa dan percaya serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna pertama, kita menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Kemudian menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Dan yang ketiga, mengutamakan kebenaran serta keadilan. Pada sila ketiga, yaitu berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol pohon beringin pada sila ketiga Pancasila bermakna rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia. Pohon beringin juga memiliki akar gantung yang banyak, melambangkan bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, ras, agama, etnis, serta budaya. Kemudian pada sila keempat memiliki makna. Yang pertama yaitu mengutamakan persatuan dan kesatuan. Makna kedua yaitu tidak memaksakan kehendak diri sendiri terhadap orang lain. Kemudian makna yang ketiga mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Kemudian pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap dan perilaku adil ini merupakan salah satu nilai dari sila kelima yang sangat bermanfaat untuk setiap individu terutama dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Kedua lingkungan tersebut sangat membutuhkan sikap dan perilaku adil dari setiap individu. Mengapa begitu? Karena dengan menanamkan sikap dan perilaku adil, maka keseimbangan lingkungan masyarakat dan keluarga akan tetap terjaga. Ini Adit, seorang mahasiswa baru di universitas swasta yang terkenal dan elit. Ia berasal dari sebuah desa kecil di pedalaman Maluku Utara. Ia juga berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Berkat kegigihan dan kepintarannya, ia berhasil mendapatkan beasiswa penuh di universitas ini. Namun di sebuah lingkungan yang baru dan asing baginya, ia kesulitan untuk bergaul dengan teman-teman baru di lingkungan kampusnya. Halo kampus. Ada jagung nggak? Bagi dong. Ih, sombong banget sih. Iya sih, gimana malah Woi, nggak woi, woi. jawab boy, Bingung nggak apa-apa. kampung. Woi, jangan pakai mata dong.
susu gini. Siapa yang nulis ini? Aku. Yaudah, Ini nih Pak Jatus. Untuk pertemuan kita minggu ini, Bapak harap kalian langsung membuat kelompok yang jumlahnya itu terserah. Yang penting dalam 15 menit lagi nama kelompoknya itu udah ada di meja Bapak. Jelas? Ih, kasihan Adit sendirian gak ada teman. Apa aku temenin aja ya Adit? Adit sendirian, mau ngajakin Adit gak? Kamu aja sendiri sana. Sendiri aja, kamu tuh gak mau. Pasti gak mau. Miskin tahu dia, kamu gak tahu dia miskin. Enggak, biasa aja. Dia tuh nggak sesuai sama kita. Tapi Adit kasihan sendirian. Ya udah sana kamu sendiri aja. Ya udah, aku sama Adit ya. Ya udah. Adit, kamu udah ada kelompok belum? Mau kelompok sama aku aja gak? Boleh. Oke, aku di sini boleh ya? Oke. Adit, aku tadi lihat ini udah gampang sih. Mau kerjain bareng gak? Oh, ini aku kerjain aja nggak apa? Aku juga tadi malam udah belajar ini. Oh iya, gampang gak Adit? Gampang sih. Ayo, dan nanti kalau misalnya ada yang susah, bilang aku aja, nanti aku bantu. Oke. Adit, aku baca gak sih? Silman ini kok. Bentar ya Adit ya. Yaudah. Dengan sama Adit. Kok Adit dijauhin sih cuma karena dia beda latar belakang? Bukan berarti harus dikucilkan kayak gitu. Kita sama-sama manusia dan seharusnya punya derajat yang sama. Ini tuh udah gak benar dan harus ada yang diubah. Sikap kita ke Adit harus diubah. Memang Adit punya latar belakang yang beda dari kita, tapi dasarnya kita semua sama-sama manusia, sama-sama orang Indonesia. Perbedaan suku, ras, agama, latar belakang bukan jadi suatu alasan untuk kita membedakan teman. Aku yakin Adit punya sifat yang baik dan itu satu-satunya hal yang harus kita lihat dari Adit, bukan yang lainnya. Kita semua ini lahir dan tumbuh di Indonesia dengan satu tujuan, Bhinneka Tunggal Ika, dan walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu.